Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan mempelajari tentang bab yang kedua, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Dalam hal ini adalah Asmaul Husna. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, yang pertama yaitu kalian meyakini Asmaul Husna Al-Khawiyyu, Al-Khawiyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, peserta didik atau kalian bisa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Khawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Khawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sedangkan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Khawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Anak-anak sekalian, apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal dengan nama-nama Allah? Tentu saja, jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah sangatlah indah, yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Memang benar, semakin kita mengenal orang tersebut, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Seperti kalian mengenali orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik kepadanya. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenal Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh meninggalkan larangan Allah. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Terdapat 99 nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap nama memiliki arti dan makna yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Umat Islam dianjurkan untuk membaca dan menghafal Asmaul Husna agar mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat tersebut meyakinkan kepada kita akan nama-nama indah Allah, dan kita bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya.
Namun kita tidak bisa menggunakan nama Allah pada saat ibadah yang telah ditentukan seperti dalam sholat. Tetap saja kalian menggunakan Allahu Akbar dan tidak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar dan sebagainya. Nama-nama indah Allah juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 24. Adapun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Hawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang pertama adalah Al-Hawiyyu. Anak-anak, menurut kalian siapakah manusia yang terkuat di Indonesia ini? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kilo? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Ternyata kekuatan manusia sangat terbatas. Lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Dialah Allah yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya, seperti Raja Fir'aun. Sungguh Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangatlah lemah. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan dirinya. Sehebat apapun dan sekuat apapun, tidak pantas membanggakan dirinya. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia, tidak pantas untuk berbuat sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Sebagai anak yang saleh, harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, apa yang akan kalian lakukan dengan kenikmatan memiliki kekuatan tersebut? Nah, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladaninya. Seperti dalam pesan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun penerapan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah orang-orang yang lemah seperti fakir miskin atau anak terlantar. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang yang miskin atau orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu tersebut di hadapan orang-orang yang rendah hati. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentu ingin minta tolong, bukan? Coba ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah kalian merasa kesulitan? Apakah masih dibantu oleh orang tua? Ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Itulah sifat manusia. Sedangkan Allah Sang Pencipta melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya
untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, akan tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan semua para makhluk. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan dari siapapun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari Al-Qayyum tersebut, sifat ini memberikan keteladanan kepada kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti menerapkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian sholat, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Tentu kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, dan menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar, tangan dan raganya bergerak untuk membantu. Oleh karena itu, itulah sikap penerapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam meneladani sikap Al-Qayyum. Berikutnya anak-anak yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rerumputan yang kering dan mati? Dan mengapa saat ada hujan tiba, sawah yang tadinya kering menjadi subur? Ayo pikirkan, mengapa rumput yang telah mati menjadi hidup kembali? Siapa yang menghidupkan semua itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Muhyi. Artinya Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 50 yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kekeringan, sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Dialah Allah yang menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak yang soleh, tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, perhatikan di lingkungan sekitar. Pernahkah kalian melihat ada musibah? Atau pernahkah melihat sebuah kecelakaan? Tentu peristiwa ini tak ingin menimpa kita dan tidak kita kehendaki. Namun, di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan, sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupannya. Penerapannya
bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan senantiasa menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Berikutnya yang keempat adalah al-mumit. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seorang yang meninggal selalu berusia tua, muda, atau mungkin masih anak-anak? Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang maha mematikan atau al-mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga mematikan dengan menahan nyawa bagai jasad yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Zumar ayat 42. Kematian pasti akan datang, karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, penuh kasih sayang, dan sikap terpuji lainnya. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, menggunjing, menyakiti orang lain. Tahukah kalian manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan? Kematian yang pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini. Setelah itu Allah ciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia. Ini disebut sebagai kehidupan yang pertama. Setelah itu manusia akan mengalami kematian yang kedua, yaitu saat roh manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membangkitkan manusia dari alam barzah, dan ini disebut sebagai kehidupan yang kedua. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ghaffar ayat 11, Allah menjelaskan yang artinya, mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Coba kalian perhatikan cara Allah mematikan makhluknya. Misalnya melalui musibah bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus yang dapat mematikan puluhan orang, melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang, melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia, dan berbagai kejadian musibah lain yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian adalah milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saatnya datang, maka datanglah. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Penerapannya tentu saja ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dilanda kesedihan karena kematian orang yang terdekat. Berikutnya yang terakhir, yaitu yang kelima, Asma'ul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah yang membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati.
Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 60 yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut jelas memberikan pengertian, memberikan penekanan kepada kita bahwa segala sesuatunya ketika Allah ingin membangkitkan manusia, maka Allah akan membangkitkan manusia setelah dia mati. Pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi sehingga merasa malas belajar? Namun tiba-tiba terasa memiliki semangat bangkit dan rasa malas. Bangkit dari rasa lelah. Itulah bukti Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagai anak yang muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is. Keteladanan yang dimaksud yaitu yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan sengaja atau dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Anak-anak sekalian, mengenal nama-nama Allah membuat kalian semakin mencintainya, bukan? Semakin kalian mempelajari, maka semakin cinta pula kalian kepada Allah. Dengan mencintai Allah, kalian akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia mempelajari nama-nama indah Allah. Sudahkah kalian mengambil hikmah dari pelajaran tersebut? Ayo kalian praktikkan nilai-nilai akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang pertama, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauh dari kesombongan. Pribadi yang rendah hati akan membuat kita menjadi lapang dan tidak mudah marah. Yang kedua, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia lain. Jika ada masalah, dekatilah Allah dengan rajin beribadah. Yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena itu, janganlah menyepelekan kesalahan walau kecil. Tidak ada kesalahan kecil jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kesalahan yang besar. Yang keempat, bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan kalian dimulai dari sekarang. Itulah pesan-pesan indah dalam Al-Quran yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna mulai dari awal hingga akhir ini, maka kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, bahwa nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Yang kedua, Al-Khawiyyu yang artinya maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Yang ketiga, Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Yang keempat, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya.
Yang kelima, Al-Muhyi, yang artinya Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Dan yang keenam yaitu Al-Ba'is, berarti Allah Maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian fahami dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.